itu per bulannya butuh sekitar 20 juta, berarti kalian harus siap 6 kali dari 20 juta itu 120 juta. Negara mana yang kalian mau pindah, termasuk salah satunya yang paling penting adalah kondisi housing di negara tersebut gitu. Bisa membawa keluarga apa enggak itu kan tergantung visanya. Siap nggak kita di luar negeri memulai dari nol? Halo teman-teman, balik lagi di channel Dimas dan Ime. ya, kali ini kita akan membahas suatu topik yang kemarin cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman di platform seperti biasa di platform Facebook tentang apa sih persiapan yang harus disiapkan jika ingin membawa keluarga ke luar negeri. Nah, saya dan Ime akan menjelaskan poin-poin persiapan apa aja yang bisa disiapkan teman-teman jika nantinya ada rezeki untuk keluar negeri bersama keluarga. Oke, kita mulai pertama dari poin-poin pertamanya, yaitu apa saja yang bisa membuat tinggal di luar negeri. Jadi yang pertama itu kita tinggal di luar negeri adalah untuk alasan kerja. Untuk yang kedua adalah studi. Mungkin ada tambahan nih, pekerjaan apa aja yang bisa membuat kita pergi ke luar negeri bersama keluarga? Ini maksudnya tinggal permanen atau tinggal cuman buat keluar sebentar? Misalnya ya untuk kerja 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin seterusnya, tergantung kayak gitu. Ya berarti bisa juga karena penugasan dari perusahaannya, mungkin perusahaannya di Indonesia internasional dan punya cabang di tempat lain gitu, bisa juga. Atau misal dosen yang sedang tugas belajar dan mau membawa keluarga untuk tinggal di luar. Jadi kan ini ada pertanyaan juga, bisa nggak sih Mas kalau misalnya pekerjaan tipe kerah biru itu membawa keluarga? Blue collar worker, belum tahu negara. Sebenarnya susah juga ya. Kalau dikategorikan berdasarkan blue collar worker atau white collar worker, karena definisinya terlalu broad, sedangkan yang bisa membawa kita yang bisa membawa yang menentukan kita bisa membawa keluarga apa enggak itu kan tergantung visanya, dan visanya jelas visa bekerja berarti ya. Visa bekerja apa yang bisa membawa keluarga? Ya biasanya sih tergantung dari income-nya. Jadi yang bukan karena white collar, bukan karena blue collar, karena bisa aja white collar worker tapi gajinya lebih rendah, misalnya mungkin bekerjanya di mungkin bukan di posisi yang terlalu tinggi walaupun kerjanya di office gitu ya. Atau blue collar worker tapi gajinya tinggi, misalnya kayak kerja di oil and gas kayak gitu, perminyakan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah blue collar worker, ya bisa apa enggak, ya tergantung regulasinya, karena mostly sih karena income-nya atau jenis visanya kayak gitu ya. Tiap negara memiliki regulasi yang beda-beda. Jadi yang jelas kalau misalnya ingin membawa keluarga di luar negeri, itu yang pasti adalah pihak yang membawa, suami atau istri yang bekerja itu punya keuangan atau gaji yang cukup untuk membawa keluarganya. Jadi untuk kasus misalnya teman-teman yang kerja di Taiwan, kerja di Korea atau Malaysia, itu kan biasanya mereka mayoritas kan blue collar workers ya. Itu mereka gajinya tidak cukup untuk untuk membiayai keluarga. Jadi mereka visanya itu tidak bisa untuk membawa keluarga. Kemudian untuk masalah studi biasanya banyak teman-teman yang membawa keluarganya di luar negeri. Seperti pengalaman kami dulu di Taiwan, itu banyak keluarga yang studi kemudian membawa keluarganya di Taiwan, juga di Belanda seperti itu. Jadi alasannya kalau ingin membawa ke luar negeri ya dua tadi itu, untuk keperluan kerja dan keperluan studi. Untuk selanjutnya yang perlu disiapin, yang pertama yang paling yang paling penting itu apa sih? Mental ya. Mental itu
sebelum kita memutuskan pindah ke luar negeri, perlunya kita membuat, kalau sudah suami istri ya perlunya membuat kesepakatan kayak siap nggak kita di luar negeri memulai dari nol, kemudian nanti akan di sana akan harus istilahnya jauh dari keluarga, kemudian banyak hal-hal yang tidak terduga, karena kalau kita sudah di luar negeri itu apa-apa harus mandiri, mengurus dokumen sendiri, kemudian nanti jika ada kesulitan kita jauh dari teman, jauh dari keluarga, kayak gitu ya. Mungkin ada tambahan? Tentang mental. Iya sih, yang nomor satu pasti mental. Kalau dari awal mau berangkat masih ada keraguan-keraguan, itu kalau bisa diselesaikan atau dirundingkan dulu dengan orang terdekat kayak gitu. Jangan terbawa bayangan yang bagus-bagusnya aja, tapi siapkan juga skenario buruknya ya. iya, kemungkinan-kemungkinan yang macam-macam. Gitu. Nah, udah. Kemudian yang kedua yaitu tentang persiapan dokumen ya. Nah, ini yang untuk bab ini lebih tahu persiapan dokumen apa aja sih yang perlu kita bawa untuk ke luar negeri. Maksudnya persiapan visa? Paspornya, visa, kemudian dokumen fotokopi legalisir akta anak, misalnya membawa anak atau buku nikah dan lain sebagainya. Itu semua juga tergantung negara ya, karena nggak sama requirement dari kami kan pernah ke Taiwan, kita sekarang di Belanda, jadi dua negara itu pun juga requirementnya beda-beda. Paspor udah jelas, visa udah jelas. Visanya biasanya kalau misalnya keluarga kan minta buku nikah atau akte lahir, kalau akte lahir anak, kalau anak akte lahir anak kayak gitu. Nah, semua dokumen itu harus diterjemahkan di Penerjemah tersumpah ya. Penerjemah tersumpah, dilegalisir di Kementerian Kehukuman, di Kementerian Agama, di kedutaan gitu. Biasanya ada sampai 3 lapis. Dan itu ya semuanya semua dokumen itu persyaratannya sudah jelas dari website dari imigrasi, kedutaan besar besar ya. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman jika memang sudah tadi sudah melewati tahap pertama tadi itu yang masalah mental itu, kemudian kan ada masalah dokumen-dokumen itu yang paling penting untuk disiapkan. Jadi pastikan teman-teman menyiapkannya itu beberapa bulan sebelum berangkat, karena kalau sebelum berangkat katakanlah mau berangkat ternyata hanya beberapa minggu aja persiapannya tidak ada, itu akan sulit untuk masalah dokumen, karena untuk ngantri di kementerian tadi itu lumayan lama ya dulu ya, pengalaman kita kita harus nunggu ya yang legalisir itu akta lahir dan lain sebagainya. Ya biasanya proses sekitar 2-3 minggu sih. Jadi tidak bisa mendadak. Untuk lanjutnya, nah ini yang ketiga, kalau itu yang nomor 1 dan 2 tadi udah selesai. Nah, ini yang paling penting adalah masalah tempat tinggal, karena untuk kasus kami yang di Belanda itu sekarang kan lagi susah-susahnya ya cari tempat tinggal. Nah, kemarin saya tuh banyak mendapat dapat curhatan dari teman-teman, bahkan ada yang tanya-tanya Mas, tolong bantuannya untuk mencari rumah di Belanda, saya mau berangkat bersama anak istri. Jadi beliau ambil studi ya, S3 kayak gitu. Terus saya begini, kalau saya bisa menyarankan sih jangan berangkat bersama, karena kalau misalnya berangkat bersama dengan anak istri otomatis harus mencari apartemen yang untuk family, sedangkan jangankan untuk apartemen yang family, untuk apartemen yang single, untuk satu orang aja tuh di sini lagi susah-susahnya untuk cari. Apalagi untuk yang family itu jauh lebih susah. Nah, itu teman-teman perlu riset terlebih dahulu di negara mana yang kalian mau tempat tinggal itu, pastikan masalah tempat tinggal itu clear, karena ini paling penting ya, karena kita nggak mungkin tinggal di suatu daerah, apalagi di suatu negara baru kalau kita belum jelas tempat tinggalnya itu. Kalau bisa ada misalnya teman-teman pindah ke luar negeri karena alasan pekerjaan, minta bantuan kantor untuk mencarikan tempat tinggal. Nah, kayak gitu.
Ada tambahan? Masalah housing crisis ini di Belanda tuh lagi parah-parahnya udah lebih dari 5 tahun kayaknya, mulai dari zaman corona itu. Setelah corona maksudnya. Dan di negara-negara lain juga, di Eropa ini banyak negara-negara yang punya problem yang sama. Jadi ketika memilih negara mana yang kalian mau pindah, termasuk salah satunya paling penting adalah kondisi housing di negara tersebut gitu. Karena ya tadi banyak sekali yang pengen kerja atau pengen studi di Belanda, awal-awalnya sangat struggle di perihal housing ini gitu. Bahkan kalau kami bisa kasih saran sih, lebih baik kalau punya pilihan di negara lain, misalnya mungkin di negara Skandinavia gitu, yang permasalahan ini nggak terlalu parah dibanding Belanda, mending cari di sana karena mungkin kondisi housingnya lebih banyak. Dan di sini sangat-sangat susah, dan mahal juga gitu hitungannya. Ya, tapi kalau misalnya masih udah terpaksa gitu, tetap memang pengen ke Belanda gitu dengan kondisi housing seperti ini, berarti harus berkorban seperti tadi, misalnya yang berangkat salah satu dulu, nanti yang sisanya keluarganya menyusul ketika sudah mendapatkan tempat, atau mau tinggal mungkin di kota yang lain gitu dari tempatnya bekerja atau tempatnya kuliah gitu. Harus seperti itu karena memang kondisinya tidak akan lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Iya. Terus kemudian soal tadi kan tempat tinggal, kemudian masalah keuangan ya teman-teman, untuk mau pindah ke luar negeri itu kalau memang untuk bekerja ya, mungkin untuk bekerja, untuk masalah keuangan insya Allah nggak perlu persiapan yang muluk-muluk, karena biasanya kalau di Belanda dulu itu pengalaman kami nggak, kalau ada yang menyarankan nih sebelum pindah ke luar negeri itu paling nggak punya tabungan minimal 6 bulan biaya hidup di luar negeri tersebut. Nah kalau sudah dapat kerja itu kayaknya nggak perlu sebanyak itu 6 bulan deh, palingnya 2 bulan 3 bulan udah cukup, karena kan nanti dapat gaji dari itu. Kalau menurut Ime ada tambahan? Yang pasti biaya awal itu pasti lebih besar daripada biaya bulanan yang lain, karena kalian misalnya harus bayar deposit rumah gitu. Karena di sini sistemnya ketika kita sewa rumah harus ada deposit bisa 1-2 bulan dua kali harga sewa bulanannya gitu. Jadi dari awal itu ketika kita bayar, kayak kita udah bayar 3 bulan kayak 3 kali dari harga sewa bulanannya gitu. Nah itu biasanya kan sangat besar. Nah itu yang awal. Terus juga biaya-biaya Membeli misalnya barang ya. kayak misalnya beli sepeda gitu, atau misalnya beli mobil kayak gitu, atau ngisi kebutuhan dapur, ngisi kebutuhan rumah, itu kan yang lumayan kayak gitu ya. Baiknya sih ketika berangkat itu uang sakunya, berarti ini di luar dari uang tiket pesawat ya, uang sakunya itu sekitar 3-4 kali biaya bulanan ya. Ya kalau untuk lebih baik sih, lebih amannya ya memang tadi itu sekitar 6 bulan dari biaya bulanan yang di sini. Misalnya kalian sudah riset hidup di negara A itu per bulannya butuh sekitar 20 juta, berarti kalian harus siap 6 kali dari 20 juta itu 120 juta kayak gitu. Terus kemudian masalah sekolah anak dan persiapan budaya sehari-hari. Nah, untuk sama seperti kalau misalnya sebelum berangkat kita harus riset masalah housing, teman-teman juga perlu riset di mana nanti anak-anak sekolahnya di sini, bahasa apa yang digunakan, kemudian budaya sekolahnya itu kayak gimana, kayak gitu. Kayak contoh dulu kami pertama kali di Taiwan dulu, Sierra itu kan masuk di daycare ya waktu umur 2 tahun. Ya, karena kita dulu sudah riset, ternyata daycare yang paling memungkinkan itu daycare-nya itu ada di dalam kampusnya IME. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana risetnya? Daycare itu kalau di Belanda juga di kota-kota besar di Belanda juga termasuk hal yang susah untuk didapatkan karena sangat terbatas. Jadi waktu saya hamil dulu pun, hamil masih trimester pertama 3 bulan gitu, itu sudah daftar
daycare, totalnya 11 kayaknya, 11 daycare di kota Eindhoven dan sekitarnya. Jadi termasuk di kota lain juga. Itu waiting list berbulan-bulan, dan padahal saya butuhnya tuh masih paling enggak satu setengah tahun lagi gitu, masih lama butuhnya gitu. Tapi mereka memang nggak ada slot gitu. Jadi yang harusnya saya butuh daycare 2 sampai 4 hari seminggu, dapatnya cuman satu hari kayak gitu. Tuh terus akhirnya menunggu lama baru bisa dapat full 4 hari seminggu. Ya kalau misalnya suami istri datang bersama, ya memang harus itu sih, kerjasama gitu. Awal-awal pasti daycare-nya masih kalau belum dapat, ya ada salah satu yang Ngalahin untuk jaga ngalahin ya. untuk jaga anaknya gitu sambil dapat daycare-nya itu kalau daycare. Kalau sekolah juga, kalau sekolah sih umumnya lebih mudah karena setiap daerah, setiap area gitu pasti ada satu sekolah gitu, satu sekolah terdekat. Biasanya sih kalau anak yang baru datang ke Belanda diutamakan karena urgent kan, nggak, kalau di sini umur 4 tahun udah harus sekolah ya, jadi kalau sudah wajib sekolah. Kalau nggak dapat sekolah, gimana pun dari pemerintah pasti akan mencarikan sekolah gitu. Nah itu tapi sekolahnya di sini ada macam-macam, kayak misal mau sekolah Islam atau sekolah Montessori atau sekolah Kristen gitu, ada macam-macam gitu. Nah risetnya gimana ya, harus banyak-banyak tanya dengan orang yang sudah tinggal di sini gitu, tanya-tanya bagus yang mana gitu, yang dekat dari rumahnya yang mana gitu. Jadi sebenarnya sih pertama harus cari rumahnya dulu sih, cari rumahnya, terus sekolahnya yang dekat mana, karena kalau jarak sekolah dari rumahnya itu jauh juga biasanya nggak boleh gitu, karena kayak palingnya di dalam 3 kilo atau 3 sampai 4 kilo gitu dari jarak rumah ke sekolah. Nah ini nyambung tadi selain riset kita cari di Google atau di mana media informasi manapun, yang penting adalah membangun sebelum kalian berangkat pastikan kalian punya kenalan atau orang Indonesia di tempat kalian tuju. Meskipun belum ada kenalan, kalian coba cari komunitasnya, misalnya kalau pelajar itu PPI, atau misalnya kalau bekerja itu mungkin ada komunitasnya sendiri. Nah itu yang penting, karena kenapa peran komunitas sesama orang Indonesia itu penting banget dari pengalaman kami. Dulu saya masih ingat waktu pertama kali di Taiwan itu tidak banyak yang kami kenal jejaring komunitas orang Indonesia. Jadi awal-awal saya sempat struggle banget waktu di Taiwan, cari pekerjaan itu susah banget. Dan baru dapat pekerjaan setelah dapat info lowongan pekerjaan dari teman sesama orang Indonesia. Jadi begitu pentingnya istilahnya komunitas sama orang Indonesia itu, mereka bisa membantu. Juga sama pengalaman yang sama dulu waktu kita pertama kali pindah ke Belanda, mungkin sudah pernah saya ceritakan waktu kami kecopetan di kereta itu datang. Itu kami kan belum pernah ada kenalan, tidak punya kenalan sama sekali di Eindhoven, dan kenalannya hanya modal teman di Facebook itu, dan akhirnya teman yang Facebook itu yang membantu kita mengurus surat kehilangan di kantor polisi, kemudian banyak membantu kami dari membawakan makanan dan lain sebagainya. Nah itu penting sekali. Kalau kalian sebelum berangkat ke suatu negara, pastikan kalian bisa menemukan dulu komunitas orang Indonesia di di negara tersebut. Untuk ada atau tidaknya, saya yakin sih ada, setiap negara ada komunitas orang Indonesia, karena sekarang orang Indonesia di mana-mana itu ada kayak gitu. Ada tambahan? Kalau misalnya pelajar paling mudah cari PPI, itu cari perkumpulan pelajar Indonesia. Tiap kota, tiap universitas, tiap negara biasanya ada gitu. Dan juga biasanya tiap negara itu punya komunitas grup di Facebook kayak gitu ya, komunitas Indonesian living in Holland kalau di Belanda, ada juga yang Indonesian living in Spain, in France gitu. Nah itu bisa gabung di situ, paling enggak untuk kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya atau bisa cari teman kayak gitu. Jadi pastikan istilahnya meskipun di luar negeri itu banyak yang bilang kehidupannya sangat-sangat individual dan lain sebagainya, tapi kita perlu pastikan bahwa kita tidak sendiri di luar negeri. Kita harus banyak bergaul dengan komunitas, meskipun tidak harus akrab. Yang penting ketika nanti ada butuh bantuan,
kita ada yang membantu sesama orang Indonesia, karena ketika jauh dari keluarga, ketika jauh dari teman, orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu ibaratnya adalah saudara. Jadi tetap harus menjaga, istilahnya menjaga silaturahmi kayak gitu. Dan ini yang terakhir, masalah realita hidup di luar negeri. Jadi teman-teman kalau sering melihat konten di luar negeri itu kok kayaknya enak, kok kayaknya kok kayaknya nggak ada susahnya, kok kayaknya kerjanya gampang, gajinya gede dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham bahwa realita di luar negeri itu tidak semuanya seperti itu. Jadi teman-teman harus siap mental kalau misalnya nanti ternyata di luar negeri itu kalian tidak bisa beradaptasi, ternyata tidak cocok dengan kulturnya dan lain sebagainya. Itu harus siap-siap untuk misalnya harus balik lagi ke Indonesia, karena juga sering kami temui itu banyak teman yang baru beberapa tahun kayak gitu merasa di luar negeri nggak cocok dengan budayanya, nggak cocok dengan orangnya, nggak cocok dengan makanannya, cuaca dan lain sebagainya. Jadi perlu balik lagi ke poin nomor satu tadi, itu mentalnya harus siap dulu kayak gitu. Ada tambahan? Udah. Mungkin ada tambahan lagi yang poin terakhir itu siap gagal. Udah. Oke, jadi mungkin cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami tentang apa saja yang perlu kalian siapkan jika ingin merantau di luar negeri bersama keluarga. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.